Mengajarkan cara bertahan hidup dengan mencari buah-buahan liar di dalam hutan. Berburu hewan-hewan kecil yang dapat dikonsumsi di dalam hutan. Mengasah keterampilan dan kreativitas untuk bertahan hidup di dalam hutan. Menambah wawasan untuk membedakan makanan yang dapat dikonsumsi dan makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Halo, jumpa lagi di channel Alam Berani. Kali ini abang memasuki hutan lagi untuk mencoba berpetualang selama 1 hari penuh. Apa aja sih yang abang temukan di hutan kali ini? Nah guys, pagi ini abang pagi-pagi bener, ini jam setengah 7 pagi. Abang mencoba berangkat dari rumah ya guys ya, melewati pemukiman warga, perkebunan warga. Ini abang melewati kebun kacang tanah guys. Coba bisa lihat betapa indahnya ya guys ya. Nah guys, abang sudah mulai memasuki hutan guys ya. Cuma memang kali ini sangat-sangat kering sekali guys. Suasananya bener-bener panas. Kenapa? Karena memang sedang musim kemarau guys. Bisa lihat guys ya, suasananya emang bener-bener sangat-sangat terik banget. Sebenarnya niat awalnya abang ke hutan itu mau mencari burung guys ya. Mau berburu burung. Jadi abang udah mempersiapkan ketapel guys ya. Tapi abang lupa guys. Jadi ketapelnya abang lupa bawa guys. Ya sudahlah, akhirnya abang mencoba untuk mencari buah-buahan hutan. Kemudian mencoba untuk mencari ikan atau udang yang ada di sungai kecil yang ada di hutan ini guys ya. Nah, abang tiba-tiba menemukan segerombolan kecil-kecil seperti anggur. Warnanya merah hati guys kalau sudah mateng. Abang coba manjat. Nah, abang pengen pastikan ini buah apa sih sebenarnya gitu kan. Nih guys ya. Jadi ini ada beberapa yang udah busuk. Jadi buahnya tuh kecil banget ya, sebesar kayak gini. Tuh. Terus nggak tahu ini buah apa ya. Tapi warnanya tuh kecil-kecil banget. Nah, segede gini ya. Nggak tahu sih ini. Kalau dari baunya sih sama persis dengan buah yang ditemukan dulu di sungai. Tapi nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak ya. Rasanya agak asam sih. Rasa asam. Tapi ini udah busuk banget guys. Kita cari yang lain guys ya. Oke. Kita berpetualang lagi guys. Yuk. Nah, waktu kalian kecil, teman-teman ada yang pernah nonton film Tarzan nggak sih? Nah, pasti pernah dong ya. Dan pasti akan sangat tidak asing lagi dengan tumbuhan akar yang satu ini guys. Kuat banget nih talinya. Ini bagus nih, cocok untuk dijadiin tali. Jadi kalau yang di film-film Tarzan ini nih talinya. Kuat banget ini guys ya. Tuh. Gitu. Nah guys, ada pohon lucu banget. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, kita bisa ngelihat ya dari sini hutan.
Tuh. Mantap banget. Bisa ngelihat dari atas nih. Karena ini posisinya di puncak banget nih guys. Di situ ada sungai guys ya. Kita cari. Kebetulan abang nggak bawa pancing, tapi abang mau nangkep udang. Oke guys, yuk kita ikutin. Oke guys, ini ada pohon yang udah lapuk ya guys ya. Biasanya di sini ada sarang-sarang burung. Ada lubang juga. Oke guys, kita biarin. Nah guys, sekarang abang udah sampai di pinggiran sungai kecil guys ya. Jadi sungai kecil ini biasanya emang banyak banget udang-udang kecil guys. Udang-udang kecil, atau biasanya juga kalau memang udah lama nggak diburu oleh manusia, banyak juga udang-udang yang besar guys ya. Karena memang udang biasanya seneng banget di aliran-aliran sungai yang kecil guys ya. Kebetulan nggak bawa pancing, jadi kita mau cari udang. Dulu sih di sini udangnya gede-gede banget ya guys. Lihat, wih, udang guys, lihat. Nah, udang guys, lihat. Di sini banyak banget udangnya. Soalnya walaupun biasanya memang di sungai-sungai yang kecil kayak gini guys ya, banyak banget udang. Kita cari daun guys untuk wadahnya guys ya. Oke. Lihat. Mau lepas guys. Perjuangan banget guys. Di sini bagus ya kayaknya. Ntar. Terus itu aja. Nah, abang akhirnya mencari tempat yang paling cocok untuk memanggang udang ini ya. Sebelum abang pulang, jadi abang harus ngisi perut dulu supaya tidak kelaparan guys di perjalanan. Oke, saatnya abang untuk menghidupkan api guys. Abang mengumpulkan kayu-kayu bakar dan ranting-ranting kecil guys ya, untuk menghidupkan api gitu. Tapi kok abang menemukan jamur ini? Nah, ini adalah jamur oren. Jamur oren ini masih satu jenis guys dengan jamur baret guys ya. Tapi memang biasanya hidup di dalam hutan-hutan yang lembab. Sementara jamur baret itu tumbuh di antara tumbuhan-tumbuhan palawija atau pemukiman-pemukiman warga guys ya. Tuh, guys. Ada apa namanya, akar berduri. Jamurnya guys. Jamur enak ini guys. Ini namanya jamur oren guys ya. Tuh, lihat gak? Wih, wangi banget ya. Ini juga guys. Ini udah busuk guys. Tuh guys. Ini gimana cara ngambilnya ya?
tempat teman-teman ada yang tahu nggak nama jamur ini jamur apa namanya? Tempat teman-teman ini tahu nggak nama jamur ini? Jamur apa guys? Kebetulan abang nggak bawa tempat masak ya. Jadi ini mau abang bawa ke rumah guys ya. Lihat tuh, banyak banget guys. Jamur ini. Ini pasti kayaknya banyak banget ya di sekitar. Ini jamur enak banget dan jamur ini sangat langka guys ya. Itu ada tapi itu bukan jamur yang sama ya. Kita cari sih, kita cungkil ya. Tuh, ini jamurnya guys. Tuh lihat. Jamur enak banget guys, gurih. Tuh sama kayak jamur porcini ya. Ada yang tahu nggak jamur apa ini? Nah guys, kemudian abang sambil mencari kayu menemukan juga jamur ini. Jamur kalang. Jadi jamurnya emang bentuknya kayak gini. Ini harus diolah dulu baru racunnya hilang. Jadi direndam selama 1 malam atau 2 malam, atau direndam di air mengalir guys. Jadi kalau untuk pengolahannya emang harus direbus dulu, kemudian direndam di air mengalir atau direndam selama 1 malam. Bagusnya sih di air mengalir. Ini bisa dijadikan obat ya guys ya. Jadi jamur ini nih bisa dijadikan obat untuk diabetes, untuk kolesterol, dan jamur ini banyak sekali tumbuh. Bisa lihat guys, lihat, lihat di bawah. Nah guys, lihat, banyak banget. Tapi emang harus diolah dulu ya, nggak bisa langsung dimasak, nggak bisa. Jadi untuk menghilangkan racunnya itu harus diolah dulu guys. Yes. Kita ambil, jadi abang mau ngolahnya, tapi nanti bakal abang rebus dulu, terus abang rendam gitu. Dan ini enak banget. Cuma untuk menghilangkan racunnya emang harus diolah dulu guys ya. Gitu, direbus, direndam di air yang mengalir. Sama seperti mengolah singkong racun. Nah, singkong yang racun tuh kayak gini juga. Jadi harus direbus dulu. Oke guys, kita panen ya guys ya. Nah, abang kembali fokus untuk menghidupkan perapiannya karena abang mau memanggang udang yang abang tangkap tadi guys ya. Jadi posisinya abang memang dari rumah belum sarapan sama sekali guys. Perut abang lumayan keroncongan, lapar sekali. Kemudian supaya pada saat memanggang udangnya tidak kotor oleh bara atau serbuk-serbuk perapian, jadi abang mau membuat tempat panggangannya yang terbuat dari kayu guys ya. Abang juga mengikatnya dengan akar-akar kecil, kemudian abang susun satu persatu sampai jadi tempat pemanggang. Nah guys, alat untuk memanggangnya sudah jadi. Kemudian abang saatnya memanggang udang yang sudah abang bersihkan guys ya. Tuh, pasti enak banget ini guys. Sambil menunggu udang panggangnya mateng, abang mau mempersiapkan bumbu yang abang ulek. Cabai merah, garam, bawang merah yang abang panggang dulu. Kemudian abang ulek dicampur dengan tomat. Sedap banget enaknya.
Tara, matang juga akhirnya. Udang panggang dicocol dengan sambal tomat yang begitu nikmat. Coba abang icip-icip. Enak banget, nikmat, gurih. Emang bener-bener enak banget ya kalau kita menangkap udang segar, kemudian kita panggang di dalam hutan. Udah matang tuh, udang bakar. Mantap ya Allah. Kita cocol ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dia benar-benar gurih. Kita cocol lagi ke sambal, guys. Bismillah. Top. Luar biasa. Pokoknya guys, nantikan terus ya konten-konten abang di konten-konten selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa.